Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas subbab pertama pada bab ini, yaitu mengenai zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, yang di dalamnya meliputi bahan pewarna, bahan pemanis, kemudian bahan pengawet, kemudian bahan penyedap rasa dan aroma, dan yang terakhir ada bahan aditif lainnya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ingatkah anak-anak apa yang dimaksud dengan zat aditif? Nah, jadi zat aditif itu atau yang biasa disebut dengan zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik itu dalam memproses, mengolah, mengemas, serta dalam menyimpan makanan. Nah, yang sekarang akan kita pelajari yaitu mengenai subbab yang kedua tentang zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Selamat menonton dan jangan di-skip, oke? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Oke, sekarang kita masuk pada materinya, zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Nah, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan zat adiktif itu? Jadi, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Nah, zat adiktif ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat adiktif narkotika. Yang kedua, zat adiktif psikotropika. Dan yang terakhir, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Jenis zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi-sintetik, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangi rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika ini terbagi atas beberapa golongan. Yang pertama, narkotika golongan pertama. Digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika golongan pertama ini yaitu tanaman Papaver somniferum L, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, kemudian tanaman ganja, heroina, psilosibina, dan psilosina, kemudian meskalina atau peyote, kemudian ekstasi atau MDMA, dan yang terakhir LSD. Selanjutnya yang kedua, narkotika golongan kedua. Merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek, dan mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkotika golongan kedua ini, yang pertama morfin, kemudian yang kedua fentanyl, yang ketiga petidina, dan yang terakhir metadon. Dan yang ketiga,
narkotika golongan ketiga. Merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi atau untuk tujuan iptek dan memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Dan jenis-jenis narkotika golongan ketiga ini yang pertama kodein dan yang kedua etil morfina atau dionin. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika alami atau zat adiktif yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua narkotika semi sintetis, yaitu narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya. Dan yang terakhir narkotika sintetis, yaitu narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Nah, yang kedua ada psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat yang bisa berpengaruh pada pikiran dan sistem saraf penggunanya. Psikotropika juga dibedakan menjadi 4 golongan sesuai dengan tinggi rendahnya potensi dalam mengakibatkan ketergantungan. Nah, yang pertama ada psikotropika golongan yang pertama. Ini hanya dapat digunakan untuk tujuan iptek dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Kemudian yang kedua, psikotropika golongan kedua. Merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang ketiga, psikotropika golongan ketiga. Psikotropika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan iptek, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Dan yang terakhir, psikotropika golongan keempat. Berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek, serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, narkotika dan psikotropika ini juga dapat dikelompokkan menjadi golongan depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama ada depresan. Obat terlarang ini mengakibatkan depresi atau menekan aktivitas susunan saraf pusat bagi si pemakai. Gejalanya awalnya merasa tenang, lalu apatis, kemudian mengantuk dan tidak sadarkan diri. Semua gerak refleks menurun, mata sayu, daya penilaian menurun, dan gangguan pada sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, stimulan. Merupakan golongan obat terlarang yang dapat merangsang fungsi tubuh. Gejalanya awalnya merasa segar, penuh percaya diri, kemudian susah tidur, perilaku hiperaktif, agresif, denyut jantung cepat, dan mudah tersinggung. Dan yang terakhir, halusinogen. Nah, di mana golongan obat terlarang ini mengakibatkan penyimpangan persepsi termasuk halusinasi. Zat adiktif kelompok halusinogen ini dimanfaatkan untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Cara kerja obat halusinogen adalah merilekskan otot-otot yang tegang sehingga penderita merasa nyaman. Nah, pada pemakai zat adiktif halusinogen ini akan menunjukkan ciri-ciri antara lain menjadi curiga berlebihan, kemudian matanya memerah, dan agresif. Narkotika dan psikotropika sangat berbahaya bagi manusia jika salah dalam penggunaannya. Namun,
Jika digunakan sesuai dengan dosis dan fungsinya, narkotika dan psikotropika dapat bermanfaat di bidang kesehatan. Nah, beberapa pemanfaatan narkotika dan psikotropika dalam bidang kesehatan yaitu yang pertama, sebagai obat bius atau anestesi, kemudian yang kedua obat perangsang, yang ketiga obat penawar rasa sakit, kemudian yang keempat obat tidur, dan yang terakhir penghilang depresi. Selanjutnya, ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika dibedakan menjadi 3, yaitu ciri-ciri fisik, ciri-ciri emosi, dan ciri-ciri perilaku. Nah, yang pertama, ciri-ciri fisik pecandu narkotika dan psikotropika. Adapun ciri-ciri fisik yang ditunjukkan oleh pecandu narkotika dan psikotropika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berat badan menurun drastis. Yang kedua, mata terlihat merah dan cekung, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman. Yang ketiga, badannya penuh dengan bintik-bintik merah seperti gigitan nyamuk, ada tanda bekas luka sayatan, terdapat goresan, serta perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Kemudian yang keempat, proses buang air kecil dan air besar kurang lancar. Yang kelima, sakit perut tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, sering batuk dan pilek berkepanjangan. Kemudian yang ketujuh, keluar keringat dan air mata berlebih. Dan yang terakhir, berbicara cadel, sering menguap dan berjalan sempoyongan. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri emosi pecandu narkotika dan psikotropika. Pecandu narkotika dan psikotropika senantiasa temperamental. Hal ini ditunjukkan oleh ciri-ciri emosional pecandu seperti berikut ini. Yang pertama, sangat sensitif dan cepat bosan. Kemudian yang kedua, selalu membangkang saat dinasihati. Dan yang ketiga, berkata kasar dan ringan tangan terhadap orang-orang di sekitarnya karena emosinya tidak stabil. Dan yang terakhir, nafsu makan tidak menentu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri perilaku pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, bagi pecandu narkotika dan psikotropika itu mudah sekali dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Pada umumnya, pecandu narkotika dan psikotropika itu menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yang kedua, malas dan sering melupakan tanggung jawab serta tugas-tugas rutinnya. Yang ketiga, sering bertemu orang yang tidak dikenal dan pergi tanpa pamit hingga larut malam. Kemudian yang keempat, suka mencuri uang baik di rumah, sekolah maupun di tempat kerja. Yang kelima, takut terkena air karena badan akan terasa sakit jika terkena air sehingga mereka malas mandi. Kemudian yang keenam, sering menyendiri di tempat sepi seperti di gudang, di kamar mandi, di kloset atau di kamar tidur. Dan yang terakhir, mereka bersikap manipulatif, berbohong, dan ingkar janji. Nah, secara khusus, ciri yang ditunjukkan oleh pecandu narkotika dan psikotropika yang telah kita bahas tadi dapat digunakan untuk mengenali jenis narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan. Adapun ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pecandu ganja atau marijuana. Adapun ciri-ciri pecandu ganja diantaranya mata merah, kelopak mata selalu mengatup, penampilan lusuh, banyak makan, dan suka tertawa berlebih saat mendengar hal-hal yang lucu. Yang kedua, pecandu ekstasi.
Ciri-ciri fisik yang ditunjukkan oleh pecandu ekstasi ini yaitu mereka selalu riang saat mendengar musik, suka keluar rumah, bibir pecah-pecah, wajah mereka tampak lelah, banyak mengeluarkan keringat, dan sering minder jika pengaruh ekstasi hilang. Kemudian yang ketiga, pecandu sabu-sabu. Pecandu sabu-sabu umumnya mudah marah, sensitif, mudah gelisah, serba salah saat melakukan sesuatu, jarang menatap mata lawan bicara, mereka selalu curiga, mata sering jelalatan, kemudian mudah berkeringat meskipun di ruangan yang ber-AC, kemudian tulang dan gigi mereka keropos serta tidak dapat diam. Yang keempat, pecandu heroin. Pecandu heroin ini menunjukkan gejala kejang-kejang, keringat dingin dan demam, hidung dan mata selalu berair, suka berhalusinasi, tidak ada nafsu makan, tidak merasakan sakit, serta merasa sangat gembira. Yang kelima, LSD. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pecandu LSD ini diantaranya denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, diafragma mata melebar, demam, dan terjadi gangguan persepsi seperti merasa kurus atau berat badan menurun. Kemudian yang terakhir, morfin. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pecandu morfin diantaranya mual, muntah, sulit buang air sulit buang air besar, kemudian kebingungan, gelisah, bibir kering, warna muka berubah, berkeringat, dan jantung berdebar-debar. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, berakhir pula lah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan dapat menambah ilmu pengetahuan anak-anak sekalian. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Salah dan hilap Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.